hari ini menyenangkan buat Anda dan buat kita semua. Oke, tuh depan sini ada adenium yang sedang berbunga tuh. Banyak nih bunganya berhasil tumbuh subur besar-besar tuh. Panjang sekitar 20 sentian, mungkin lebih. Nah, yang ini masih muda. Masih muda dengan ciri buahnya masih berwarna hijau, sedangkan yang sebelah sini sudah mulai agak tua dengan ciri buah berwarna coklat, tapi ini belum siap panen. Ada lagi yang sebelah sini nih, ini baru tumbuh nih, tuh baru tumbuh nih. Nah, untuk para pecinta adenium, mungkin membuat bunga atau membungakan pohon adenium itu sangat gampang. Yang lebih sulit itu proses terjadinya bunga menjadi buah, ini yang paling sulit. Program akar gampang, ini agak sulit juga, ini membutuhkan percobaan dan membutuhkan kegagalan juga. Nah, oke, di video kali ini kita akan membahas tentang cara agar adenium itu berbunga. Setelah berbunga itu dapat tumbuh buah seperti ini ya. Oke, lanjut ke prosesnya. Nah, ada beberapa faktor atau penyebab dari adenium itu tidak mau berbunga. Kalau saya searching di Google, itu katanya kenapa adenium itu tidak mau berbuah itu karena ada beberapa sebab. Misalkan kekurangan dari vitamin A sampai dengan Z. Sudah saya coba dan hasilnya tetap nihil, tidak ada hasil. Dan pada dasarnya, berdasarkan pengalaman saya, pemberian pupuk cukup dengan NPK saja adenium itu sudah cukup untuk berbuah, bisa menghasilkan buah dan berbunga dengan lebat. Yang menjadi faktor adenium itu tidak dapat menjadi buah adalah keadaan atau posisi benang sari atau serbuk sari dan kepala putik itu adanya di dalam sini nih. Ada di dalam, terlalu jauh ke dalam. Nah, kalau terlalu jauh ke dalam, ini proses penyerbukannya pun akan sulit. Biasanya hanya dengan bantuan serangga, maka penyerbukan ini pun akan berhasil. Selain dengan keadaan faktor serangga, angin juga dapat mempengaruhi keberhasilan dari bunga adenium untuk menjadi buah. Nah, kenapa di adenium itu jarang sekali pembuahan? Karena serangga-serangga itu jarang ada atau jarang datang ke tempat halaman rumah kita. Mungkin kalau di alam, serangga itu akan banyak menghampiri pohon bunga-bunga adenium ini ya. Tapi karena ini bukan di alam, hanya di pekarangan rumah, maka serangga pun ataupun lebah jarang datang ke sini untuk membuahi ini, apalagi paling kupu-kupu yang datang ya. Nah, oleh karena itu, yuk mari kita cari cara yang terbaik agar adenium ini dapat berbunga, setelah berbunga dan berbuah. Oke, ini contoh bunga yang sedang berbunga. Adenium yang sedang berbunga, lihat baru tumbuh sekitar 30 cm dari atas ke bawah, mungkin tingginya baru 30 cm. Dalam pot kecil dia sudah dia sudah berbunga sangat lebat, banyak. Pertama yang kita bahas mulai dari yang paling mudah. Nah, kita mulai dari cara yang paling mudah. Oke, langsung begini caranya. Yang paling mudah ini sengaja sudah saya belah, sudah diproses nih, begini caranya. Ketika adenium sudah mekar, bunga adenium sudah mekar, lakukan hal ini. Yang paling mudah itu ada 3 cara. Yang paling mudah itu ada 3 cara. Yang pertama, kita bisa sentil-sentil seperti ini.
di bagian bunga disentil-sentil seperti ini. Lakukan kegiatan penyentilan ini di waktu pagi dan sore. Yang kedua, yang pertama tadi disentil. Yang kedua, bisa Anda seperti ini, pegang bagian ini di pangkal sini ya, di sini nih, letak gelembung ini, pegang dengan kedua jari seperti ini, jempol dan telunjuk, kemudian tekan dan dipilin seperti ini tuh. Ini dipilin seperti ini pelan-pelan. Kalau terlalu kencang nanti akan mengakibatkan rontok. Nah, seperti ini. Ini yang kedua seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga masih proses yang mudah. Anda siapkan ini nih, bulu ayam. Biasanya digunakan untuk mengorek-ngorek kuping, tapi kita akan gunakan untuk mencoba proses pembuahan dari si adenium. Nah, buat kecil lebih dulu, supaya lebih kecil dulu kita buangin dulu ininya. Nah, lakukan kontak secara langsung dengan kepala putik dan benang sari atau serbuk sari. Lakukan seperti ini. Caranya seperti ini nih. Pegang ininya. Kita geser dulu. Nih. Kita pegang bagian sini. Seperti ini megangnya, dijepit pakai telunjuk dan jari tengah. Kemudian ini sentuhkan langsung ke bagian dalam seperti ini. Kalau terlalu besar, ini terlalu besar ya, hingga tidak bisa masuk. Kita perkecil lagi. Kita perkecil lagi supaya lebih kecil dan dapat masuk. Nah, setelah lebih kecil, langsung masukkan ke dalam sini. Lakukan kontak secara langsung. Tuh, masukkan ke dalam sana. Kemudian kita pilih di dalam. Terus ya, seperti ini. Tujuannya menggunakan bulu ayam ini adalah supaya si serbuk sari rontok dan langsung mengenai kepala putih. Nah, seperti ini. Itu 3 cara yang paling mudah. Nah, itu yang paling mudah. Karena ini lebih mudah, paling mudah, kemungkinan berhasilnya hanya kecil, sekitar 10-15% tingkat keberhasilannya. Ya, dengan melakukan teknik seperti yang ketiga tadi, tingkat keberhasilannya hanya sekitar 10-15%, ya. Nah, itu resikonya. Kalau Anda menggunakan teknik yang lebih mudah yang seperti tadi, itu jaminannya hanya 10-15% tingkat keberhasilannya. Oke, ada lagi cara yang keempat. Ini tingkat keberhasilannya bisa mencapai 75-80% tingkat keberhasilannya. Ya. Oke. Di video sebelumnya sudah ada tentang cara kawin silang. Ya. Antara adenium A dan B kita silangkan hingga menjadi adenium atau individu yang baru. Teknik yang keempat ini juga sama, tekniknya sama yang kawin silang. Nah, oke, kita langsung praktekkan saja. Bila Anda belum menyimak dari video yang sebelumnya, bisa dilihat di video sebelumnya. Oke, karena ini lebih rumit, saya sengaja memangkasnya. Kalau langsung buat video di sini kayaknya sulit untuk mendapatkan gambar yang maksimal. Makanya saya sebagai contoh, saya ambil aja bunganya. Ini hanya sebagai contoh. Kita pikirkan dulu ini. Nah, oke. Yang pertama, cari bunga yang usia mekarnya 1-3 hari. Usia 1-3 hari usia mekarnya ya, itu sangatlah produktif atau bagus pertumbuhannya. Ya. Tingkat keberhasilannya akan semakin tinggi. Kalau di atas 4 hari, tingkat keberhasilannya atau produktivitasnya juga sudah menurun. Oke, pertama seperti ini, siapkan bunganya, kemudian kita sayat pakai pisau di sela-sela sini. Caranya gimana nih? Pegangnya gini. Tuh. Seperti ini, kemudian sayat ke bawah. Jangan disobek pakai tangan, hasilnya kurang rapi. Tapi sayat pakai pisau supaya mendapatkan hasil yang rapi. Nah, seperti ini. Tuh. Buka. Dibuka. Kita zoom dulu. Nah,
Kita buka, kita lihat dalamnya, kita buka dulu. Nah, kita lihat bagian dalamnya. Kita cari serbuk sarinya dulu, pelan-pelan tuh. Nah, nih serbuk sarinya tepat ada berada di atasnya tuh. Ini nih. Nah, kita tarik ke bawah, kita tempelkan di kepala putik atau kepala helm. Polan ini atau serbuk sari ini kita tarik ke bawah, kita tempelkan langsung. Nah, seperti ini. Nah, nih seperti ini. Caranya adalah seperti itu, ya. Kemudian kita tutup kembali. Nah, seperti ini. Kalau Anda melakukannya di musim hujan, Anda sebaiknya langsung menutup kembali seperti ini menggunakan selatip. Di sini kita kasih tempel selatip di sini. Tujuannya agar tidak terkena air hujan, ya. Kita tempel selatip di sini kecil aja. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat contohnya nih. Ini contoh yang kemarin saya buat dengan teknik seperti itu, atau hand pollinasi atau teknik kawin dengan menggunakan bantuan tangan manusia. Nih contohnya ini udah 2 hari. Sengaja nggak saya tutup karena di musim kemarau ini nggak akan ada air yang masuk, insya Allah nggak ada air yang masuk di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, dengan menggunakan teknik itu tingkat keberhasilannya akan mencapai 70 sampai 80% itu akan berhasil, ya. Oke, sekian dulu video kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda, juga bagi saya sendiri. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.